Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo KM, pimpin doanya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Aulia Cindy Arianti, Hadir. Siti Fadila, Hadir. Resti Mutmainah. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar hari ini, Ibu akan mengulas pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang apa? Akidah Islamiyah. Ya, betul. Pada minggu kemarin kita belajar tentang akidah Islamiyah. Ada yang masih ingat apa itu artinya akidah Islamiyah? Ayo. Siapa yang masih ingat? Ayo. Lia. Fondasi yang tertanam pada diri manusia. Ya, bagus. Akidah Islamiyah itu artinya fondasi yang tertanam pada diri manusia. Betul. Ibu hanya mengulas saja pelajaran yang minggu kemarin. Kita akan belajar selanjutnya, yaitu kalian buka bukunya bab 2. Sudah ada? Sudah. Bab 2. Di sana bab 2 kita akan belajar tentang sifat-sifat bagi Allah. Sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ada yang tahu apa aja? Tidak. Sifat wajib satu, ada sifat wajib bagi Allah. Yang kedua ada sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga ada sifat jaiz bagi Allah. Ayo, yang pertama ada sifat wajib bagi Allah, 2 sifat mustahil bagi Allah, 3 sifat jaiz bagi Allah. Ya, bagus, betul. Pada sifat wajib bagi Allah, ada yang tahu ada berapa itu sifat wajib bagi Allah? Tidak. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ada berapa? 20. Ya, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Terus apa yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah? Ada yang tahu? Tidak? Ibu akan menjelaskannya ya. Sifat wajib bagi Allah itu adalah yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya dan yang menciptakan alam seisinya. Mengerti? Mengerti. Ya. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Apa saja? Yang pertama ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayan, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Ya, betul. Ya, Ibu akan mengartikannya ya, sebentar. Yang tadi artinya wujud itu berarti wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Yang kedua, qidam artinya terdahulu. Yang ketiga ada baqa artinya kekal. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi.
yaitu artinya berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, artinya itu tunggal atau esa. Yang ketujuh itu kudrot, artinya berkuasa. Yang kedelapan itu irodat, artinya berkehendak. Yang kesembilan ilmu, artinya mengetahui. Yang kesepuluh hayat, artinya hidup. Yang ke-11 sama, artinya mendengar. Yang ke-12 basor, artinya melihat. Yang ke-13 kalam, artinya berfirman. Yang ke-14 qadiron, artinya berkuasa. Yang ke-15 muridan, artinya berkehendak. Yang ke-16 aliman, artinya mengetahui. Yang ke-17 hayan, artinya hidup. Yang ke-18 samian, artinya mendengar. Yang ke-19 basiron, artinya melihat. Yang ke-20 mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Apakah kalian sudah mengerti? Jelas? Mengerti. Alhamdulillah, nanti ibu akan tanya ya satu persatu. Nah, yang kedua ada sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah, ada yang tahu apa itu artinya? Tidak. Ibu akan jelaskan lagi ya. Sifat mustahil bagi Allah itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah, atau sifat yang tidak mungkin ada pada zat-zat, sifat yang tidak sifat yang tidak layak disandarkan pada zat-zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada 20. Sama ya. Karena sifat mustahil bagi Allah itu adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Berarti sama, ada 20. Apa saja sifat mustahil bagi Allah itu? Kalian tahu? Tidak. Yang pertama, sifat mustahil bagi Allah yang 20 itu apa saja? Yang pertama ada Adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'allud, ajzun, karohah, jahlun, mautun, somamun, umyun, bukmun, azizan, karihan, jahilan, mayitan, asomu'a, maaf kamu. Maaf kamu ya. Nah, kan sifat mustahil bagi Allah itu adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Maka dari sifat wajib bagi Allah yang tadi itu ada wujud. Artinya apa? Ada. Nah, kalau mustahil dari Allah itu yaitu adam. Artinya tidak ada. Jadi wujud ada, kalau ada tidak ada. Yang kedua itu tadi kan ada kidam. Kidam itu terdahulu ya. Kalau kebalikan dari kidam apa? Hudus. Hudus itu artinya baru dan lain-lain. Baik, supaya kalian lebih paham, lebih mengerti ya, kita bernyanyi dulu biar kalian terus terngiang ya. Kalau dinyanyikan pasti kalian hafal insya Allah. Kita nyanyikan dulu sifat yang wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Kalian sudah pada tahu? Tahu. Nah, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayyan, sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Yang kedua sifat mustahil bagi Allah. Ayo 1, 2, 3. Adam hudus fana mumasalatul lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'addud ajzun karoha, jalun Mautun somamun, umyun bukmun azizan karihan, jahilan mayitan asoma amma abkamu. Hafal?
kalian hafal. Dihafalkan ya nanti di rumah. Selanjutnya itu ada pengelompokan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengelompokan sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 4 kelompok. Pengelompokan sifat-sifat Allah itu ada 4, yaitu ada sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, dan ada sifat ma'nawiyah. Apa sih yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Ada yang tahu? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada sifat ma'ani yang artinya sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya hukum. Selanjutnya ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dengan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Paham? Paham. Kita kelompokkan ya. Sifat yang pertama itu ada sifat nafsiyah. Baik, yang pertama itu ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu wujud dan mustahilnya adam. Yang kedua ada sifat ma'ani. Yang termasuk dari sifat ma'ani ini ada kudrat, irodat, ilmu, hayyan, sami'an, basiron, basiron, mutakaliman maksudnya ya. Yang mustahilnya ada ajizan, karihan, jahilan, mautun, sumun, bukmun. Yang ketiga ada sifat salbiyah. Yang termasuk sifat salbiyah ada kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Mustahilnya ada hudus, fana, mumasalatu lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, dan ta'adud. Yang sifat ma'nawiyah, yang termasuk sifat ma'nawiyah itu ada qodiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan seterusnya ya. Kalian mengerti sampai di sini? Mengerti. Ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat-sifat Allah juga memiliki sifat jaiz bagi Allah. Apa sih yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah? Ada yang tahu apa artinya jaiz? Tidak. Arti jaiz itu adalah bebas kalau bahasa umumnya ya. Kalau di Sunda mah wenang. Jadi jaiz itu artinya bebas alias wenang. Ada juga yang menyebutkan fi'lu kulli mukminin au tarkuhu, yang artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Sifat ini menegaskan bahwa Allah berhak penuh untuk melaksanakan sesuai kehendaknya tanpa ada paksaan apapun. Kalian mengerti? Mengerti. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan kembali bertanya ya kepada kalian. Sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? 4. 3. Wajib bagi Allah itu ada 20. Kalian lupa ya. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20. Nah, ada pengelompokan sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ada 4. Baru ini yang 4. Yang pertama ada sifat
nafsiyah, yang kedua sifat ma'ani, yang ketiga sifat salbiyah, yang keempat sifat ma'nawiyah. Itu baru yang 4 ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Dila. Siap ya Dila? Apa yang termasuk sifat nafsiyah? Maksudnya apa? Wujud. Artinya? Ada. Kalau mustahilnya? Ada. Artinya? Tidak ada. Bagus, betul. Jadi sifat nafsiyah ini yang termasuk pada sifat nafsiyah adalah wujud. Artinya ada. Mustahilnya adam. Artinya tidak ada. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Lia. Apa saja yang termasuk pada sifat ma'ani? Kudrat, iradat, ilmu, hayyan, sami'an, basiran, kaliman. Iya. Mustahilnya? Ajizan, karihan, jahilan, mautun, somahmun, Bukmun. Ya, betul. Sifat ma'ani yang termasuk pada sifat ma'ani itu ada kudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama basor, kalam. Yang mustahilnya adalah ajizan, karihan, jahilan, mautun, sumun, bukmun. Yang terakhir Ibu akan bertanya kepada Resti. Ayo Resti, apa saja yang termasuk dari sifat ma'nawiyah? qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran. Ya, betul. Bagus. Jadi yang termasuk pada sifat maknawiyah itu ada qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron. Sampai di sini kalian paham? Paham. Baik, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.